Halo Bapak Ibu dan sahabat lansia yang saya cintai. Hari ini kita duduk santai sejenak. Tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan diberi semangat untuk terus bergerak. Tahukah Bapak Ibu bahwa semakin bertambah usia, tubuh kita memang selalu mengalami perubahan. Rambut memutih, langkah jadi lebih pelan, dan tubuh terasa lebih cepat lelah. Itu semua wajar. Namun, ada satu hal yang sering mengganggu para lansia, yaitu tekanan darah tinggi, kolesterol, dan asam urat. Fungsi ginjal dalam bahasa sederhana. Ginjal itu seperti saringan air di rumah. Misalnya, Bapak Ibu punya saringan di keran atau dispenser. Tentu tujuannya adalah memisahkan kotoran dari air. Demikian pula dengan ginjal. Setiap hari, darah kita mengalir melewati ginjal. Di sana, racun, limbah dari metabolisme, dan kelebihan garam akan dipisahkan dan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, ginjal juga memiliki banyak tugas lain, yaitu mengatur tekanan darah. Kalau ginjal tidak berfungsi dengan baik, darah bisa jadi tinggi. Mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Terlalu banyak air bisa menyebabkan bengkak. Terlalu sedikit bisa menyebabkan dehidrasi. Mengatur kadar mineral dalam tubuh, seperti natrium, kalium, dan kalsium. Membantu produksi sel darah merah. Karena itu, jika ginjal bermasalah, orang sering tampak pucat dan lemah. Mengapa ginjal lansia lebih rentan? Bapak dan Ibu, seiring bertambahnya usia, ginjal kita juga berubah. Sel-sel penyaring kecil di ginjal, yang disebut nefron, jumlahnya semakin berkurang. Akibatnya kemampuan ginjal untuk menyaring racun semakin menurun. Selain itu, banyak penyakit yang sering muncul di usia lanjut, seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, bisa memperparah kondisi ginjal. Jadi, meski Bapak Ibu merasa sehat, ginjal sebenarnya sudah bekerja keras setiap hari. Gejala ringan yang sering diabaikan. Yang membuatnya lebih beresiko, gangguan pada ginjal biasanya tidak terasa di awal. Banyak orang baru menyadari ketika kondisinya sudah parah. Gejala yang sering dianggap remeh diantaranya kaki bengkak atau mata kantung di pagi hari, mudah lelah meski tidak melakukan banyak aktivitas, jumlah kencing berkurang atau justru terlalu sering, tekanan darah naik tanpa alasan yang jelas. Padahal semua itu bisa jadi tanda bahwa ginjal mulai kesulitan berfungsi dengan baik. Pentingnya mengatur makanan yang dikonsumsi. Karena ginjal lansia lebih rentan, apa yang kita makan bisa sangat mempengaruhi kesehatannya. Termasuk jenis sayur yang biasa kita makan sehari-hari. Tidak semua sayur aman untuk dikonsumsi secara terus-menerus dalam jumlah banyak. Beberapa sayur mengandung zat tertentu yang bisa membuat beban ginjal semakin berat. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan bahas secara jelas mana sayur yang bisa membahayakan jika dikonsumsi berlebihan dan mana sayur yang justru baik dan aman untuk kesehatan ginjal lansia. Sambil kita lanjut ke bab berikutnya, coba tuliskan di kolom komentar. Sayur apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi setiap hari? Apakah itu bayam, kangkung, tomat, atau yang lainnya? Ternyata beberapa di antaranya mungkin termasuk dalam daftar yang perlu diwaspadai. Di bagian berikutnya, kita akan membahas beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat. Benarkah semua sayur pasti baik? Ataukah ada sayur tertentu yang justru bisa berdampak negatif bagi kesehatan ginjal kita? Mitos dan fakta tentang sayur. Yang terhormat Bapak dan Ibu, di tengah masyarakat kita ada keyakinan yang sudah turun-temurun, yaitu makan sayur itu pasti sehat. Sejak kecil kita diajarkan bahwa sayur adalah sumber vitamin, mineral, dan serat yang baik bagi tubuh. Bahkan ketika ada orang sakit, seringkali nasihat pertama dari keluarga atau tetangga adalah banyak makan sayur agar segera sembuh. Tentu saja pernyataan itu tidak sepenuhnya salah. Sayur memang menyimpan banyak manfaat untuk tubuh. Namun, ada satu hal yang sering terlewat, yaitu tidak semua sayur cocok untuk semua kondisi, apalagi untuk tubuh lansia yang ginjalnya mulai melemah.
Mitos yang sering dipercaya oleh lansia. Mari kita bahas satu persatu beberapa mitos yang sering saya dengar dari pasien lansia ketika mereka berkunjung ke klinik. Mitos, semua sayur aman untuk dimakan dalam jumlah banyak. Faktanya, ada sayur yang mengandung zat seperti oksarat atau purin. Jika zat ini menumpuk, bisa menyebabkan batu ginjal, asam urat, dan membersihkan beban lebih pada ginjal. Jadi bukan hanya soal aman dimakan dalam jumlah banyak, melainkan soal porsi dan jenis sayur yang diberikan. Mitos, yang alami pasti tidak berbahaya. Faktanya, alam memang menyediakan banyak benda yang baik, tapi ada juga yang harus diproses dengan cara yang benar. Contohnya singkong. Kalau tidak dimasak dengan tepat, bisa mengandung racun alami, yaitu sianida. Jadi meskipun alami, tetap ada aturan yang harus dipatuhi. Mitos, kalau suka sayur tertentu, bisa dimakan setiap hari. Faktanya, konsumsi sayur yang sama terus-menerus justru bisa menyebabkan zat di dalamnya menumpuk. Contohnya, jika makan bayam setiap hari, bisa membuat oksalat menumpuk dan akhirnya membentuk batu ginjal. Fakta yang perlu diketahui. Setelah kita klarifikasi mitosnya, sekarang mari pahami fakta-fakta yang benar. Fakta, sayur tetap penting untuk lansia. Sayur memberikan serat yang baik untuk pencernaan, vitamin yang membantu membuat tubuh lebih kuat, dan antioksidan yang melindungi sel dari rusak. Jadi lansia tidak harus menghindari sayur sama sekali. Fakta, beberapa sayur perlu dibatasi jumlahnya. Contohnya sayur yang mengandung oksalat tinggi seperti bayam dan tomat, atau sayur yang tinggi purin seperti kangkung dan beberapa jenis jamur. Jika fungsi ginjal sudah menurun, mengkonsumsi sayur ini secara berlebihan bisa membahayakan. Fakta, cara memasak sayur juga mempengaruhi keamanan sayur. Merebus atau mengukus sayur bisa mengurangi rasa tidak enak, sedangkan menggoreng dengan minyak yang sering digunakan justru bisa menambah racun dalam tubuh. Jadi, cara memasak sangat penting. Mengapa lansia perlu lebih berhati-hati? Ginjal lansia seperti saringan air yang sudah lama dipakai, rusak dan bisa bocor. Kalau kita masukkan air yang terlalu kotor, saringan bisa cepat rusak. Begitu juga dengan ginjal kita. Ketika masih muda, tubuh bisa menyerap zat-zat dalam makanan dengan baik. Tapi ketika usia sudah di atas 60 tahun, sekali salah memilih sayur, efeknya bisa langsung terasa. Ada yang langsung sakit pinggang, ada yang kaki bengkak, bahkan ada yang harus masuk rumah sakit karena gagal ginjal. Contoh nyata di lapangan. Saya pernah bertemu seorang pasien, Ibu Ani, usianya 63 tahun. Ia senang memakan bayam karena percaya bisa meningkatkan darah. Setiap hari menu makanannya selalu ada bayam, baik dimasak sayur bening maupun tumis. Namun satu hari ia datang dengan keluhan sakit pinggang sangat parah. Setelah diperiksa, ternyata terdapat batu ginjal. Dari mana asalnya? Salah satunya karena konsumsi bayam secara berlebihan dan tidak beragam. Cerita ini bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa bahkan sesuatu yang baik, bila dikonsumsi berlebihan bisa jadi sumber penyakit. Arah pembahasan selanjutnya. Setelah kita tahu bahwa tidak semua sayur aman dimakan sembarangan, sekarang pasti Bapak Ibu penasaran, sayur apa saja yang perlu dihindari? Mana yang bisa merusak ginjal jika dikonsumsi tanpa kontrol? Tenang, di bab berikutnya kita akan bahas secara rinci. Ada 6 jenis sayur yang bisa membahayakan ginjal lansia jika dikonsumsi berlebihan. Jangan sampai Bapak Ibu melewatkan informasi ini. Ayo, berinteraksi sekarang. Coba jawab di komentar. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar mitos bahwa ada sayur tertentu yang selalu aman? Sayur apa yang paling sering dianggap baik untuk kesehatan dalam keluarga Bapak Ibu? Komentar Bapak Ibu bisa jadi bahan pembicaraan bersama dan siapa tahu bisa membantu orang lain menghindari kebiasaan yang tidak sehat. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut. Inilah 6 sayur yang bisa merusak ginjal bila dimakan terlalu banyak. Saya akan menjelaskan satu persatu dengan bahasa yang sederhana, agar mudah diingat dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 6 sayur yang bisa merusak ginjal bila berlebihan. Bapak dan Ibu yang berusia lanjut,
Sekarang tibalah waktunya kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Daftar sayur yang sebenarnya bisa berdampak negatif pada ginjal bila dikonsumsi secara berlebihan. Kembali lagi, saya ingin menekankan bahwa sayur-sayur ini tidak berbahaya secara mutlak atau tidak boleh dimakan sama sekali. Namun, di usia 60 tahun ke atas, ginjal lebih rentan sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam mengkonsumsinya. Mari kita bahas satu persatu, lengkap dengan penjelasan yang sederhana dan contoh nyata. 1. Bayam, kandungan oksalat tinggi, pemicu batu ginjal. Siapa yang tidak mengenal bayam? Sayur hijau ini sering menjadi bagian dari menu sehari-hari. Sayur rebus, tumis, bahkan diolah menjadi jus hijau untuk kesehatan. Banyak orang percaya bayam bagus untuk darah karena kaya akan zat besi. Namun bayam juga punya sisi gelap, kandungan oksalat yang sangat tinggi. Oksalat ini ketika bertemu dengan kalsium di dalam tubuh, bisa membentuk kristal. Kristal-kristal ini jika terus-menerus ada di dalam tubuh, menjadi batu ginjal. Contoh nyata, Ibu Ani usia 63 tahun yang telah saya ceritakan di bab sebelumnya, terbiasa makan bayam setiap hari. Akhirnya, ia terkena batu ginjal. Setelah mengurangi konsumsinya dan mengganti dengan sayur lain, kondisinya mulai membaik. Tips aman. Boleh makan bayam, tapi jangan tiap hari. Variasikan dengan sayur lain, dan pastikan minum air putih cukup agar oksalat bisa. Sekarang, tubuh kita sudah siap. Di bab berikutnya, kita akan mulai dengan gerakan pertama, pernapasan dalam dan relaksasi. Gerakan ini sederhana, tapi manfaatnya luar biasa untuk menenangkan jantung dan menurunkan tekanan darah. Mari kita pelajari bersama. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita mulai dengan gerakan pertama yang sangat mudah, tetapi manfaatnya luar biasa, yaitu pernapasan dalam dan relaksasi. Gerakan ini sangat sederhana. Bisa dilakukan saat duduk di kursi, bahkan saat berbaring di tempat tidur. Tidak perlu alat apapun. Tapi jangan salah, gerakan ini sangat efektif untuk membuat tekanan darah lebih stabil, membuat jantung lebih tenang, melancarkan aliran darah, sekaligus memberi rasa tenang pada tubuh dan pikiran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin. Jika mesin bekerja terlalu cepat, maka akan cepat rusak. Tapi bila kita memberinya istirahat dengan ritme yang teratur, maka mesin akan tahan lama. Begitu juga dengan tubuh kita. Langkah-langkah pernapasan dalam. Mari kita lakukan bersama. Langkah 1. Posisi awal. Duduk dengan postur yang nyaman di kursi, punggung lurus tapi tidak kaku. Letakkan kedua tangan di atas paha. Tutup mata bila ingin lebih rileks. Langkah 2. Tarik nafas. Tarik napas pelan-pelan melalui hidung. Hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4. Rasakan perut mengembang, bukan hanya dada yang naik. Langkah 3. Tahan napas sejenak. Sekitar 2 detik. Jangan tegang, cukup rileks saja. Langkah 4. Hembuskan nafas. Hembuskan perlahan melalui mulut. Hitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rasakan tubuh menjadi lebih ringan dan tenang. Langkah kelima, ulangi. Lakukan sebanyak 5 hingga 10 kali. Tidak perlu buru-buru, cukup nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Tips agar lebih nyaman. Bisa dilakukan sambil mendengarkan musik lembut, bisa dilakukan sambil berdoa atau mengucapkan kata syukur dalam hati. Jika sulit menghitung, cukup bayangkan menghirup udara segar dan membuang beban saat menghembuskan nafas. Manfaat yang bisa dirasakan, tekanan darah menjadi lebih stabil. Saat kita bernapas dalam,
Saraf tubuh menjadi lebih tenang. Jantung tidak berdebar terlalu cepat. Oksigen masuk lebih banyak. Darah membawa oksigen ke seluruh tubuh, membuat otak lebih segar. Mengurangi stres. Banyak penyakit bukan hanya dari makanan, tapi juga dari pikiran. Dengan bernapas dalam, pikiran jadi lebih tenang. Membantu tidur lebih nyenyak. Banyak orang tua sulit tidur. Cobalah latihan pernapasan sebelum tidur. Biasanya tidur jadi lebih nyenyak. Cerita nyata, Pak Budi. Ingat cerita Pak Budi yang dulu sering pusing karena tekanan darah tinggi. Awalnya tensinya mencapai 170. Dokter memberi obat, tetapi ia juga mulai rutin melakukan latihan pernapasan setiap pagi dan sore. Setelah sebulan, tensinya mulai stabil sekitar 140. Ia merasa lebih segar, bahkan wajahnya lebih cerah. Ia berkata, "Ternyata hanya dengan duduk dan bernapas pelan, tubuh saya jadi lebih sehat." Bapak dan Ibu, mari kita coba bersama sekarang. Duduk dengan nyaman, tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Rasakan dada dan perut mengendur, pikiran jadi lebih ringan. Ulangi beberapa kali. Bagaimana rasanya? Lebih tenang, bukan? Gerakan pertama ini mungkin terlihat sepele, tapi justru ini dasar dari semua gerakan sehat. Tanpa napas yang teratur, tubuh akan cepat lelah. Dengan napas dalam dan relaksasi, tubuh kita siap menerima gerakan lain. Ingat ya Bapak Ibu, lakukan pernapasan dalam ini setiap pagi setelah bangun dan setiap malam sebelum tidur. Bisa juga dilakukan bila sedang merasa cemas, marah, atau sulit tidur. Jadi, jangan remehkan gerakan ini. Inilah kunci pertama untuk menurunkan tekanan darah, menenangkan jantung, dan mengurangi beban pikiran. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita melatih pernapasan dalam dan relaksasi, tubuh mulai terasa lebih tenang. Sekarang kita masuk ke gerakan kedua, yaitu senam leher dan bahu. Kenapa leher dan bahu? Karena bagian ini sering sekali kaku pada lansia. Apalagi bila banyak duduk, menunduk terlalu lama, atau kurang bergerak. Akibatnya, darah yang harusnya lancar mengalir ke otak jadi terhambat. Tidak heran banyak lansia sering merasa kepala berat, pegal di tengkuk, cepat pusing, bahkan sulit tidur. Gerakan sederhana pada leher dan bahu bisa membantu melancarkan peredaran darah ke kepala, membuat otot lebih rileks, dan mencegah nyeri kaku. Langkah-langkah gerakan leher dan bahu. Mari kita lakukan bersama. Putar bahu ke depan. Duduk atau berdiri dengan nyaman. Angkat kedua bahu ke atas, lalu putar perlahan ke depan. Ulangi 5 kali. Rasakan otot di sekitar bahu mulai longgar. Putar bahu ke belakang. Setelah itu, putar bahu ke arah belakang. Gerakan pelan, jangan terburu-buru. Ulangi 5 kali. Bayangkan sedang menggambar lingkaran dengan bahu. Miringkan kepala ke samping. Miringkan kepala perlahan ke kanan, hingga telinga mendekati bahu kanan. Tahan sebentar, 3 hingga 5 detik. Kembali ke posisi tegak. Ulangi ke kiri dengan cara yang sama. Lakukan masing-masing 3 hingga 5 kali. Menunduk dan menengadah. Turunkan kepala perlahan, miringkan dagu mendekati dada. Tahan selama 3 detik, lalu kembali ke posisi tegak. Setelah itu, angkat kepala perlahan ke atas. Jangan dipaksa jika ada rasa sakit di leher. Tahan 3 detik,
lalu kembali ke posisi awal. Ulangi gerakan ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Putar leher ringan, opsional. Jika tidak ada masalah pada leher, putar kepala perlahan membentuk setengah lingkaran dari kanan ke kiri, lalu sebaliknya. Jangan memutar ke arah yang terlalu jauh agar tidak pusing. Ulangi gerakan ini sebanyak 2 hingga 3 kali. Tips penting: jangan melakukan gerakan dengan cepat, cukup perlahan saja. Jika merasa sakit atau pusing, hentikan sebentar. Gerakan ini bisa dilakukan sambil duduk di kursi, jadi lebih aman. Manfaat gerakan leher dan bahu: membantu melancarkan aliran darah ke otak, mencegah pusing, mengurangi ketegangan pada otot leher, membuat tidur lebih nyenyak karena otot leher lebih rileks, membantu postur badan lebih tegak sehingga pernapasan lebih mudah. Sekarang saya ingin tanya, dari keempat sayuran ini, mana yang paling sering ada di rumah Bapak Ibu? Apakah timun, labu siam, kembang kol, atau wortel? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi menu sehat untuk ginjal. Bapak Ibu sekalian, berikutnya, kita akan dengar cerita nyata dan inspiratif dari para lansia yang berhasil menjaga kesehatan ginjalnya hanya dengan mengubah menu sayur sehari-hari. Cerita ini semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Kisah inspiratif lansia. Bapak dan Ibu lansia yang saya cintai, ilmu yang tidak disertai contoh seringkali terlewat begitu saja. Tapi kalau kita mendengar kisah nyata dari orang-orang seperti kita, yang pernah mengalami masalah lalu berhasil bangkit, biasanya hati kita lebih tersentuh. Oleh karena itu, saya ingin berbagi beberapa kisah inspiratif dari para lansia yang berhasil menjaga ginjalnya tetap sehat hanya dengan mengubah kebiasaan makan, terutama soal sayuran. Kisah pertama, Pak Budi, 65 tahun. Dari batu ginjal ke hidup baru. Pak Budi adalah seorang pensiunan guru. Hidupnya sederhana. Tiap pagi terbiasa sarapan nasi dengan sayur bayam. Katanya bayam itu menyehatkan, murah, dan bikin badan segar. Hampir setiap hari, bayam selalu ada di meja makan rumahnya. Namun suatu hari, Pak Budi merasakan sakit luar biasa di pinggang. Awalnya beliau kira hanya pegal biasa karena usia. Tapi rasa sakit itu makin sering datang, sampai suatu malam beliau harus dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata ada batu ginjal yang cukup besar. Dokter kemudian bertanya, "Pak Budi, sayur apa yang paling sering Bapak konsumsi?" Dengan polos beliau menjawab, "Bayam, Dok, hampir tiap hari." Dokter pun menjelaskan bahwa bayam itu memang sehat, tapi kandungan oksalatnya bisa memicu batu ginjal bila dimakan terlalu sering tanpa variasi. Pak Budi terdiam, merasa bersalah karena tidak tahu. Tapi beliau tidak menyerah. Setelah operasi kecil untuk mengeluarkan batu, beliau bertekad memperbaiki pola makan. Kini, bayam tidak lagi jadi menu harian. Ia menggantinya dengan labu siam, timun, dan wortel. Hasilnya, tubuh Pak Budi lebih ringan, sakit pinggang tidak pernah kambuh lagi, dan beliau bisa kembali berkebun dengan cucu-cucunya. Pak Budi berkata, ternyata sehat itu sederhana, asal kita mau belajar dan berubah. Kisah kedua, Ibu Sari, 70 tahun. Dari lemas ke bertenaga. Ibu Sari adalah seorang nenek yang penuh kasih. Beliau selalu semangat memasak untuk anak cucunya. Salah satu favoritnya adalah sayur daun singkong. Hampir setiap minggu, minimal 3 kali, beliau memasak daun singkong tumbuk dengan sambal. Lama-kelamaan, Ibu Sari merasa tubuhnya semakin sering lemas. Kaki dan tangannya kadang mengalami pembengkakan. Anak-anaknya khawatir, lalu membawa Ibu Sari ke dokter. Setelah dicek, ternyata fungsi ginjalnya mulai menurun. Dokter menyarankan Ibu Sari mengurangi konsumsi daun singkong dan mengganti dengan sayuran yang lebih baik untuk ginjal. Pertama kali Ibu Sari merasa sedih. Bagaimana bisa ia harus meninggalkan masakan favorit yang sudah menjadi tradisi keluarga? Namun, demi kesehatan, ia mulai mencoba kembang kol dan timun. Ternyata, cucu-cucunya juga menyukai menu baru tersebut.
Setelah beberapa bulan, pembengkakan perlahan berkurang. Ibu Sari kembali aktif mengikuti pengajian dan arisan. Beliau berkata, "Jika saya tidak mengubah pola makan, mungkin saya sudah tidak bisa beraktivitas sekarang. Saya bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan untuk berubah." Kisah ketiga, Pak Joko, 68 tahun. Belajar dari asam urat. Pak Joko adalah mantan pegawai kantor yang suka makan. Salah satu kesukaannya adalah tumis kangkung pedas. Hampir setiap malam, lauk kangkung selalu ada di piringnya. Beberapa tahun terakhir, Pak Joko sering merasa nyeri sendi, terutama di jempol kaki. Awalnya ia anggap itu hanya masuk angin, tapi setelah dicek, ternyata kadar asam uratnya sangat tinggi dan ginjalnya juga terganggu. Dokter menyarankan ia mengurangi konsumsi kangkung. Pak Joko sempat kesulitan karena sudah terbiasa. Namun setelah mendengar kisah teman-temannya yang sampai harus cuci darah, beliau jadi takut. Lalu perlahan beliau mulai mengganti kangkung dengan wortel rebus atau labu siam. Sekarang nyerinya berkurang drastis. Ia bisa kembali jalan pagi bersama istrinya keliling kompleks. Pak Joko tersenyum dan berkata, "Saya tidak mau lagi mengorbankan kesehatan hanya demi selera sesaat." Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari cerita Pak Budi, Ibu Sari, dan Pak Joko? Pertama, ilmu penting. Kadang kita makan sesuatu karena ikut-ikutan tradisi tanpa tahu dampaknya. Kedua, perubahan kecil bisa memberi hasil besar. Hanya mengganti satu sayur saja bisa membuat ginjal bekerja lebih ringan. Ketiga, tidak ada kata terlambat. Bahkan di usia 60-70 tahun, perubahan pola makan masih bisa memberi manfaat nyata. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah ada pengalaman serupa di keluarga? Pernahkah ada yang sakit ginjal atau asam urat karena makanan sehari-hari? Silahkan tulis di kolom komentar. Kisah Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi besar bagi teman-teman lansia lainnya. Berikutnya, saya akan memberikan motivasi penutup, yaitu bagaimana kita bisa tetap semangat menjaga kesehatan ginjal, dan apa saja langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan mulai hari ini. Bapak dan Ibu lansia yang saya hormati, perjalanan kita dari awal sampai sekarang sudah membuktikan bahwa ginjal adalah teman terbaik kita. Sejak muda hingga usia senja, ginjal terus bekerja tanpa lelah untuk menyaring racun dari tubuh. Tapi seringkali kita baru menyadari betapa pentingnya ginjal ketika fungsi ginjal mulai menurun. Melalui pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat dua sisi makanan sayur. Ada beberapa sayur yang sebenarnya bisa merusak ginjal jika dikonsumsi berlebihan, seperti bayam, daun singkong, kangkung, tomat berlebihan, sawi, dan asparagus. Tapi di sisi lain, ada sayur-sayur yang sangat baik untuk ginjal, seperti timun, labu siam, kembang kol, dan wortel. Cerita Pak Budi, Ibu Sari, dan Pak Joko juga memberikan pelajaran bahwa tidak ada waktu yang terlambat untuk berubah. Bahkan di usia 60-70 tahun, perubahan kecil bisa membuat hidup kita lebih sehat dan bahagia. Mengapa perubahan ini penting? Di usia lanjut nanti, tubuh kita tidak lagi sekuat masa muda. Metabolisme melambat, otot mulai melemah, dan fungsi organ termasuk ginjal juga menurun secara alami. Ini adalah hal yang wajar. Tapi kabar baiknya, kita tetap bisa menjaga kualitas hidup. Perubahan pola makan yang sederhana bisa memberi dampak besar. Bayangkan, hanya dengan mengganti satu porsi sayur yang berisiko tinggi menjadi sayur yang ramah ginjal, kita sudah membantu mengurangi beban kerja pada ginjal secara signifikan. Sehat di usia lanjut tidak harus mahal. Tidak harus makanan impor atau suplemen yang susah dicari. Kadang jawabannya ada di pasar tradisional, di dapur sederhana kita. Langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai hari ini. Pilih sayur dengan bijak. Ingat daftar 6 sayur yang perlu dikurangi konsumsinya, serta 4 sayur yang aman. Variasi menu. Jangan hanya makan satu jenis sayur terus-menerus. Ginjal suka keseimbangan. Cara masak sehat. Rebus, kukus, atau tumis ringan lebih baik daripada digoreng dengan minyak banyak atau menggunakan santan. Perhatikan garam dan bumbu. Ginjal tidak menyukai makanan yang terlalu asin. Minum air cukup. Jangan menunggu merasa haus, karena rasa haus sering berkurang di usia lanjut. Pesan harapan. Bapak dan Ibu, usia 60 plus itu bukanlah akhir melainkan awal dari babak baru yang bisa lebih berkualitas. Dengan tubuh yang lebih ringan, energi yang lebih stabil, dan ginjal yang lebih sehat, kita tetap bisa bersama cucu, aktif di kegiatan sosial,
bahkan tetap mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ingatlah, kesehatan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan keluarga. Jangan menunggu sampai ginjal kita benar-benar rusak, barulah kita menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Mulai dari hal kecil saja hari ini. Sekarang, saya mengajak Bapak Ibu untuk turut serta bergerak bersama. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tolong tekan tombol suka atau like agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa berlangganan atau subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi berikutnya. Yang paling penting, tolong tulis di kolom komentar, kebiasaan apa yang ingin Bapak Ibu ubah setelah menonton video ini. Komentar Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi luar biasa bagi teman-teman lansia lainnya. Mari kita merawat ginjal seperti merawat teman yang sudah lama dikenal. Karena ginjal yang sehat akan membuat hidup lebih tenang, bahagia, dan lebih dekat dengan keluarga. Terima kasih sudah menyertai perjalanan edukasi ini. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kesehatan kepada Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Pak Budi berkata, "Dulu pinggang saya seperti karatan, sekarang lebih longgar." Ajak praktik bersama. Mari kita coba sekarang. Duduk tegak dengan tangan di paha. Putar tubuh ke kanan perlahan, tahan sejenak, lalu kembali ke tengah. Selanjutnya, putar ke kiri perlahan, tahan, lalu kembali ke tengah. Ulangi beberapa kali. Coba membungkuk ke depan perlahan, tangan menyentuh lutut. Rasakan peregangan di punggung. Akhirnya, lakukan putaran kecil dengan tubuh. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan perlahan. Rasakan pinggang lebih rileks, hangat, dan ringan. Gerakan memutar pinggang ringan ini terlihat sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Pinggang yang lentur membuat tubuh tidak cepat pegal. Pencernaan lebih lancar, dan peredaran darah menjadi lebih baik. Sekarang, tubuh bagian tengah terasa segar. Di bab berikutnya, kita akan memasuki gerakan terakhir, yaitu gerakan 6, peregangan seluruh tubuh dan pendinginan untuk menutup rangkaian senam dengan rasa rileks dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah melakukan 5 gerakan sebelumnya, mulai dari pernapasan dalam, leher dan bahu, tangan dan jari, angkat kaki, hingga memutar pinggang ringan. Kini, saatnya menutup dengan gerakan terakhir, yaitu peregangan seluruh tubuh dan pendinginan. Gerakan ini seperti doa penutup setelah ibadah. Tubuh yang tadi aktif bergerak, kini kita ajak tenang kembali. Dengan peregangan dan pendinginan, tubuh tidak akan kaget, otot lebih rileks, dan pikiran menjadi tenang. Mengapa pendinginan penting untuk lansia? Mencegah pusing setelah berolahraga, mengembalikan detak jantung secara perlahan ke ritme normal, mengurangi rasa pegal di otot setelah berlatih, membuat tubuh lebih rileks sehingga tidur malam lebih nyenyak. Langkah-langkah peregangan seluruh tubuh dan pendinginan, tarik tangan ke atas, duduk tegak atau berdiri dengan rileks. Gabungkan kedua tangan, angkat perlahan ke atas. Regangkan tubuh seperti sedang mencoba menyentuh langit. Tahan selama 5 detik, lalu turunkan. Ulangi 3 kali. Anda akan merasakan bagian samping tubuh terasa sedikit tertarik dan menjadi lebih fleksibel. Peregangan ke samping. Lengan kanan angkat ke atas, miringkan badan ke kiri. Tahan selama 5 detik, lalu kembali ke posisi awal. Ganti dengan tangan kiri ke atas, miringkan badan ke kanan. Ulangi masing-masing 3 kali. Gerakan ini akan melepas kaku pada sisi pinggang dan membuat pernapasan lebih terasa nyaman. Merentangkan tangan ke depan. Luruskan kedua tangan ke depan, sejajar bahu. Tarik tangan seperti ingin menjauhkan sesuatu. Tahan 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 3 kali. Gerakan ini akan merelaksasi bagian punggung atas dan bahu. Rilekskan tubuh. Duduk dengan rileks, letakkan tangan di atas paha. Tutup mata sejenak, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Ulangi 3-5 kali. Rasakan ketenangan, biarkan tubuh beristirahat setelah beraktivitas. Tips saat pendinginan, jangan tergesa-gesa, lakukan secara perlahan.
Fokus ke nafas untuk membawa pikiran menjadi tenang. Jika dilakukan sambil mendengarkan musik lembut atau mutorol, hati akan lebih damai. Manfaat peregangan seluruh tubuh. Merelaksasi semua otot, dari kepala hingga kaki. Mengurangi stres, membuat hati lebih tenang. Membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Mengurangi resiko pegal setelah beraktivitas fisik. Membuat badan terasa segar sepanjang hari. Cerita nyata, Bu Marni. Ada kisah Bu Marni yang berusia 67 tahun, yang rutin melakukan gerakan peregangan ini. Dulu, ia sering mengeluh tidak bisa tidur nyenyak. Setelah rutin melakukan peregangan dan pendinginan sebelum tidur, ia merasa lebih tenang. Ia berkata, "Rasanya seperti badan saya sedang berdamai, hati lebih tenang, dan tidur menjadi lebih nyenyak." Mari kita coba sekarang, Bapak Ibu. Gabungkan tangan, angkat ke atas, regangkan tubuh, tahan sejenak, lalu turunkan. Lanjutkan dengan miringkan badan ke kanan dan ke kiri. Luruskan tangan ke depan, dorong perlahan, lalu lepaskan. Terakhir, duduk dengan tenang, tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Rasakan kesegaran, tubuh terasa ringan, hati menjadi tenang. Dengan gerakan peregangan dan pendinginan ini, rangkaian 6 gerakan yang bisa menurunkan darah tinggi, kolesterol dan asam urat bagi lansia, sekarang sudah lengkap. Setiap bagian tubuh mulai dari kepala sampai kaki, sudah kita latih secara aman, sederhana, dan menyenangkan. Senam ini bisa dilakukan setiap pagi atau sore hari, bahkan sambil duduk di dalam rumah. Tidak perlu alat, tidak perlu ruangan besar, cukup memiliki niat dan konsisten. Ingat, kesehatan bukan hanya milik orang muda. Lansia juga bisa tetap bugar, sehat, dan bahagia dengan melakukan gerakan kecil secara rutin. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah sampai di akhir dari senam sederhana ini. Dari bab 1 sampai bab 9, kita telah bersama-sama belajar dan mempraktikkan 6 gerakan untuk menurunkan darah tinggi, kolesterol, dan asam urat bagi lansia. Mari kita ingat kembali. Gerakan pernapasan dalam dan relaksasi membantu menenangkan hati dan meningkatkan pasokan oksigen. Gerakan leher dan bahu mengurangi rasa sakit, pusing, dan membantu mengalirkan darah ke otak. Gerakan tangan dan jari membuat tubuh lebih lentur, mengurangi rasa kaku, kebas, dan nyeri akibat asam urat. Gerakan duduk angkat kaki membantu melancarkan sirkulasi darah di kaki, mengurangi bengkak dan kram. Gerakan memutar pinggang ringan, menjaga kelenturan tubuh dan memperbaiki proses pencernaan. Gerakan peregangan seluruh tubuh dan pendinginan, membuat tubuh kembali rileks, segar, dan tenang. Semua gerakan ini sangat sederhana, bisa dilakukan tanpa alat, tanpa ruangan besar, cukup dengan niat dan kemauan dari Bapak dan Ibu untuk menjaga kesehatan di usia senja. Kesehatan itu investasi, bukan beban. Seringkali kita mendengar keluhan seperti, "Saya sudah tua, apa gunanya olahraga? Toh penyakit sudah banyak." Tapi ingat Bapak dan Ibu, tubuh kita adalah amanah. Meskipun usia sudah lanjut, kita tetap bisa merawatnya. Dengan gerakan kecil, kita bisa membantu mengurangi beban penyakit, memperpanjang kemandirian, dan memberi kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai. Anak-anak dan cucu pasti lebih bahagia jika melihat kita tetap sehat, bisa berjalan, bisa makan sendiri, bahkan masih bisa tersenyum saat bermain bersama mereka. Jangan remehkan gerakan kecil. Gerakan senam ini mungkin terlihat sepele, hanya memutar bahu, mengangkat kaki, atau menarik napas dalam. Tapi bagi tubuh lansia, gerakan kecil punya dampak yang besar. Darah mengalir lebih lancar. Tekanan darah jadi lebih stabil. Kolesterol bisa lebih terkontrol. Asam urat tidak mudah kambuh. Tidur lebih nyenyak. Hati lebih tenang. Bukankah itu semua yang kita harapkan di usia senja? Hidup dengan tenang tanpa harus terus-menerus minum obat atau keluar masuk rumah sakit. Kisah inspiratif sehat itu bahagia. Saya teringat Pak Harto, 74 tahun, yang awalnya pasrah dengan kondisi darah tingginya. Ia berkata, "Saya sudah tua, biarlah kalau sakit." Tapi setelah rutin mengikuti senam sederhana ini setiap pagi, ia mulai merasakan perubahan.
kakinya tidak cepat bengkak, kepalanya tidak sering pusing, tidurnya lebih nyenyak. Yang paling membahagiakan, ia bisa kembali berjalan-jalan kecil bersama istrinya ke taman. Ia berkata dengan senyum, "Ternyata saya masih bisa menikmati hari tua dengan sehat, asal mau bergerak." Bapak dan Ibu yang terkasih, jangan menunggu sakit parah baru bergerak. Mari mulai dari sekarang. Luangkan 15-20 menit setiap hari untuk senam sederhana ini. Lakukan dengan hati gembira, tidak usah dipaksakan. Bila tubuh lelah, istirahatlah sebentar, lalu lanjutkan. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tapi hanya sekali-sekali. Ingat pepatah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu juga dengan kesehatan. Gerakan kecil yang kita lakukan setiap hari akan menjadi tabungan besar untuk tubuh kita. Motivasi untuk lansia. Bapak dan Ibu usia boleh bertambah, tetapi semangat harus tetap menyala. Jangan merasa sendirian. Banyak lansia lain yang juga sedang berjuang menjaga kesehatan. Jangan merasa terlambat. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa manfaat besok. Jangan takut gagal. Yang penting kita berusaha, bukan hasil instan. Mari kita jadikan senam ini bukan hanya rutinitas, tapi juga sumber kebahagiaan. Saat bergerak, bayangkan kita sedang memberi hadiah kepada tubuh kita. Hadiah berupa oksigen, darah yang lancar, dan rasa ringan di seluruh tubuh. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, ingatlah bahwa sehat itu bukan sekedar angka di hasil laboratorium. Sehat adalah saat kita masih bisa tersenyum, masih bisa berjalan, masih bisa memeluk cucu, dan masih bisa beribadah dengan tenang. Dengan 6 gerakan sederhana ini, kita sudah membuka jalan menuju hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Mari kita syukuri tubuh ini. Mari kita rawat dengan gerakan kecil setiap hari. Semoga Allah